Halo teman-teman, assalamualaikum. Bagi teman-teman yang ingin low carb ya, karena mempunyai riwayat penyakit tertentu, misalnya kanker, penyakit degeneratif lainnya, ya, mungkin sering bingung gitu, mengawalinya. Sudah tahu karbohidrat apa saja sudah tahu. Bagaimana cara masaknya? Sebenarnya boleh kita masak seperti apapun bisa. Tidak beda dengan waktu kita masih berkarbo ya. Bisa digoreng, bisa ditumis, bisa direbus, panggang misalnya boleh. Tuh. Tapi syarat-syaratnya adalah tidak boleh memakai bahan-bahan yang high carb. Misalnya tidak boleh memakai bumbu gula, tidak boleh memakai tambahan tepung-tepungan, tidak boleh memakai saus-saus yang banyak mengandung gula, ya. Jadi harus diperhatikan bumbu-bumbunya, ya. Bumbu alami Indonesia itu sangat banyak, ya. Ada bawang, bawang merah, bawang putih, rempah-rempah, ya, kunyit, ketumbar dan lain-lain yang bisa dipakai. Menggoreng boleh tidak? Boleh, boleh sekali. Kita bisa memakai minyak kelapa, ya, paling aman karena minyak kelapa tidak berubah menjadi trans fat bila dipanaskan. Beda dengan minyak sawit. Tapi misalnya mempunyai minyak sawit, tidak mempunyai minyak kelapa, hanya punya minyak sawit, ya nggak apa-apa. Bisa memakai minyak sawit, tapi kemudian hanya sekali pakai. Setelah dipakai dibuang, harus diganti. Itu lebih sehat. Ya. Makan pakai santan-santan, boleh, boleh sekali. Ya. Mau makan rendang, boleh. Apalagi bumbu-bumbu masakan Padang itu kan tidak memakai gula ya aslinya, jadi boleh. Mau makan gulai, boleh. Mau memakan opor, boleh. Ya. Opornya nggak boleh pakai lontong, nggak boleh pakai nasi ya. Jadi harus boleh, santan boleh sekali. Opor ya harus makan telurnya aja atau ayamnya saja ya. Nah, insya Allah terkenyang gitu. Karena makanannya sebenarnya nggak dibatasi, harus berapa gram, nggak dibatasin. Kita percaya dengan insting kita, insting lapar dan kenyang kita gitu. Kalau misal kita udah merasa kenyang ya sudah cukup gitu. Masih lapar ya makan aja gitu. Jadi memang nggak perlu dibatasin, takut gimana, takut kebanyakan, nggak perlu. Kita jalani dengan ya santai, ya seolah-olah kita ya seperti biasa aja, gitu. Seperti biasa sebelum kita berlokar, itu kan kita makan ya lapar makan, ya sama sebenarnya seperti itu. Kalau misalnya pengen makan manis-manis, ya kalau manis-manis ini boleh gitu. Pengganti gula itu sebenarnya sudah banyak yang 0 kalori ya. Ya paling aman tuh memakai stevia cair ya atau sukralosa. Kalau yang lain-lain ya sorbitol semacam aspartam itu masih bahaya ya. Dan banyak kok di marketplace banyak dijual-jual itu. Tuh yang jadi kita bisa memakai itu ya. Bisa untuk minuman manis boleh. Untuk makanan manis ya boleh gitu. Misal kita pengen makan manis-manis dalam bentuk makanan bisa sebenarnya. Saya dulu sering gitu ngajarin teman-teman yang memulai lokar tapi pengen makan manis. Gimana caranya? Nah, itu cuma 4 butir telur saya aduk memakai santan instan itu 1 buah ya yang kecil itu, dikasih sukralosa ya cuma beberapa tetes. Kemudian saya kukus ya, kasih itu dulu esen pandan itu dikukus ya, kita setelah matang kita potong-potong seperti makanan kita bilang kue lumpur gitu ya, gitu. Tapi low carb ya lebih aman bagi kita. Cemilan ada batasan karena cemilan yang adanya banyakkan karbo ya, kita harus memilih makanan seperti snack-snack ya, seperti keripik ceker, keripik usus, keripik kulit ikan ya, kerupuk ramba yang kulit sapi ya, itu yang aman bagi kita ya kan, karena itu protein hewani kan. Yang penting itu jalani low carb itu dengan
hati yang senang saja, ya, ikhlas menerima bahwa ya oke, gitu. Memang sudah saatnya saya meninggalkan karbohidrat dan gula karena itu tidak toyib bagi tubuh kita, ya. Kita bukan karena halal dan haram, ya, karena halal gula itu halal, karbohidrat halal, tapi toyibnya, ya, kita lihat itu sudah tidak toyib buat tubuh kita lagi, begitu teman-teman. Semoga penjelasan saya cukup, ya, tidak membuat teman-teman stres, tidak membuat teman-teman depresi, nggak boleh makan karbohidrat lagi, ya, jalani semuanya dengan happy dan bahagia senang. Ya. Oh ya teman-teman, satu lagi, supaya kita selalu sehat jangan lupa olahraga itu tidak harus olahraga berat, ya. Yang penting jangan mager, tetap harus melakukan, misalnya saya cuma bisa jalan-jalan saja dan santai di keliling rumah, nggak masalah asal tidak mager, ya. Tubuh yang mager itu nanti membuat kita fit, ya. Tubuh itu metabolisnya nggak bagus. Jangan lupa untuk tidurnya harus cukup dan berkualitas. Tidur itu adalah waktu tubuh kita untuk recovery, ya. Setelah kita makan protein, setelah kita makan makanan yang bergizi kan selama seharian, maka kita harus butuh waktu ini buat tubuh untuk melakukan recovery. Nah, itu adalah saat kita tidur, ya. Saat kita deep sleep, tidurnya itu adalah waktunya tubuh melakukan perbaikan sel-sel tubuh. Kalau kita sudah makanannya udah bagus, nutrisi bagus, tapi kalau tidurnya kurang, nggak ada waktu tubuh buat melakukan recovery, itu percuma, gitu. Melakukan semua ini dengan bahagia. Untuk tidurnya itu juga butuh bahagia. Kalau banyak pikiran nggak mungkin kita bisa tidur, ya kan? Sering terbangun memikirkan masalah-masalah. Kita harus bahagia, kita harus ikhlas, ya istiqomah gitu. Jadi kita sudah pada saat menjelang malam, oke, waktunya tidur, kita bisa tidur karena kita sudah mengikhlaskan, ya, pada Allah, ya, sudah berikhtiar dengan sungguh-sungguh. Insya Allah nanti Allah akan membantu kita dalam ikhtiar kita mencapai kesembuhan. Demikian teman-teman, semoga membantu. Terima kasih.